Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di ibadah online Wadah Pemuda Paulus GPDI Bakti. Puji Tuhan, di situasi yang seperti sekarang ini dan sedikit berbeda, kita masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kuasa dan jamahan Tuhan itu selalu ada bagi kita yang lapar dan haus mencari hadirat Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergema.
pujian kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa di surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Di tengah segala keterbatasan yang ada, kami masih dapat bersekutu dengan Engkau, memuliakan namamu, bahkan kami masih mendapat kesempatan untuk mempelajari firman-Mu, bahkan memberitakan firman-Mu. Sebentar, bila firman-Mu disampaikan, kiranya Engkau menolong kami semua, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu bagi kami, dan firman itu boleh tertanam dan berbuah-buah sesuai dengan kehendak-Mu. Firman itu boleh memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan, bahkan menyembuhkan kami. Bila ada anak-anak-Mu yang pada saat ini menyaksikan tayangan ini, mereka dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan menderita atau sakit, firman yang hidup, firman yang berkuasa ini kiranya boleh menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya para pemuda Paulus, dimanapun Anda berada. Kesempatan pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Normalnya kita ada di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ada kesulitan tersendiri. Karena itu firman Allah disampaikan dengan cara yang seperti ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan segala kemajuan teknologi dan fasilitas yang ada meskipun sangat terbatas, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Pada malam hari ini, saya ingin membaca satu ayat yang pendek saja di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Teman-teman pemuda Paulus, kita masih ingat suatu cerita ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik sebuah perahu di tengah danau, mereka menghadapi angin ribut. Demikian dahsyatnya angin ribut ini, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Dan seluruh murid panik, sangat ketakutan, karena mereka takut mati. Nah, ketika dalam suasana kepanikan itu, ada yang teringat bahwa Yesus ada di dalam perahu. Mereka pergi mendekati Yesus yang saat itu sedang tertidur dengan nyamannya, membangunkan Yesus. Lalu Yesus melihat angin
yang begitu menakutkan itu, dia berkata, "Diam, tenanglah." Dan selanjutnya dia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu menjadi begitu takut? Hai kamu yang kurang percaya." Teman-teman pemuda Paulus, ketakutan bagi kebanyakan manusia dianggap suatu yang biasa. Bahkan hari-hari ini banyak orang hidup dalam suasana yang ketakutan. Ada yang panik. Mereka menghadapi berbagai kesulitan yang mereka tidak bisa atasi. Hidup mereka penuh dengan kegelisahan dan kecemasan. Sama seperti murid-murid ketika menghadapi badai yang begitu dahsyat yang hampir menenggelamkan mereka. Krisis yang terjadi sekarang ini, banyak orang melihat bahwa begitu menyeramkan. Seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Namun kita ingat pertanyaan Tuhan Yesus. Mengapa harus menjadi takut? Bila kita percaya, kita tidak perlu takut. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita tidak perlu takut? Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, yang kita baca barusan, dikatakan bahwa di dalam dia itu adalah firman, ada hidup. Siapa firman itu? Kalau kita naik sedikit ke atas, lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, di situ dijelaskan siapa firman itu. Firman itu ada dari semula bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh firman. Sehingga firman itu sangat berkuasa. Jadi firman ini adalah firman yang sebagai pribadi, bukan sebagai firman yang kita baca di dalam Alkitab. Ini adalah pribadi kedua dari Tritunggal Allah. Nah, firman ini datang ke dalam dunia. Di dalam ayat yang ke-14, masih Yohanes pasal 1 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, firman ini tidak diam di sorga. Dia bereinkarnasi menjadi manusia, datang di dalam dunia ini, di tengah-tengah kita, dalam wujud pribadi yang kita kenal sebagai Yesus. Dia datang untuk memberi hidup kepada manusia. Nah, sangat menarik, di dalam ayat ini dikatakan bahwa firman itu memberikan hidup. Di dalam firman ada hidup, dia menjadi sumber hidup. Menarik kenapa dikatakan hidup atau kehidupan, bukan kekayaan, bukan ketenaran, kekuasaan, yang semuanya dicari oleh kebanyakan manusia. Mereka belajar, bekerja keras mati-matian untuk mendapatkan kepuasan dari kekayaan, dari kekuasaan, dan sebagainya. Tapi firman Allah mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia itu menawarkan hidup kepada kita. Nah, pertanyaannya, kenapa dia menawarkan hidup kepada kita? Nah, kita berpaling jauh ke dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ketika Allah baru menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Mereka ditaruh di tengah-tengah sebuah taman, Taman Eden. Ada berbagai pohon buah-buahan di situ. Allah ciptakan untuk mereka, dan Allah katakan, segala buah pohon yang ada di tengah taman ini boleh engkau makan. Kecuali satu, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Dan kita tahu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Adam dan Hawa tergoda oleh bujukan
oleh tipuan iblis, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh iblis, dia makan buah itu, dan firman Allah digenapi. Pada hari itu dia makannya, dia mati. Secara fisik, dia tidak mati. Dia masih hidup, masih bernafas, darahnya masih beredar. Tetapi secara moral, Adam dan Hawa mati. Mereka kehilangan kebenaran yang mereka peroleh ketika mereka diciptakan. Mereka kehilangan kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ketika dengan tangannya sendiri dia mengolah tanah liat, lalu dia hembuskan nafasnya sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Dia kehilangan keagungan dari Sang Pencipta yang diberikan kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak mentaati firman Tuhan, dia berdosa, dan Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, pada hari engkau memakannya, engkau melanggar firman Tuhan, engkau akan mati. Dan kematian menguasai kehidupan Adam dan Hawa. Dengan segala rentetannya, penyakit, sengsara, penderitaan, masuk dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan manusia, bahkan bisa berujung kepada kematian yang kekal. Teman-teman pemuda Paulus, dosa begitu mematikan. Digambarkan bahwa dosa itu bersifat corrupt. Dia membusukkan, mematikan. Hati nurani kita, kehendak kita, akal budi kita yang Allah ciptakan pada waktu awalnya itu menjadi tercemar, dikuasai oleh keinginan untuk berbuat yang melawan kehendak Allah. Sesuatu yang busuk dan mati itu tidak punya kemampuan untuk menjadi pulih kembali, menjadi segar kembali. Misalnya daging atau buah yang busuk, tidak ada gunanya. Disimpan di dalam lemari es, tidak akan menjadi segar kembali. Diberikan pengawet, sama saja. Ditaruh di tengah-tengah daging atau buah-buahan yang segar, itu tidak akan membuat mereka menjadi segar. Bahkan yang segar akan menjadi busuk. Demikian juga sama halnya dengan manusia yang mati di hadapan Allah. Apa yang bisa diperbuat oleh mereka? Tidak ada. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah tidak dapat ambil bagian di dalam kekudusan Allah. Tidak ada penyembahan yang berkenan dan diterima oleh Allah. Ibadah sia-sia. Tidak ada kuasa surgawi yang mengalir turun kepada orang yang mati. Meski mereka berbuat baik setiap detik, mereka berkorban harta yang sangat banyak. Mereka menutupi diri mereka dengan karakter yang mulia. Itu semua tidak akan mengembalikan mereka ke posisi awal sebagai manusia di dalam Taman Eden, yang ketika belum jatuh ke dalam dosa. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Kata mati itu juga bisa berarti kata terpisah. Jauh-jauh ada jurang yang tidak terseberangi antara manusia dan Allah. Manusia yang berdosa dan Allah yang begitu agung, yang begitu kudus, itu tidak bisa bercampur. Perbuatan amal baik sehebat apapun tidak akan bisa menjembatani jurang itu. Dan Allah mengerti persis akan hal ini. Karena manusia akan binasa di dalam kekekalan kalau mereka tetap dalam kematian. Karena itulah Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Mengembalikan kita kepada fitrahnya sebagai ciptaannya yang mulia, yang melekat kepadanya. Maka firman turun menjadi manusia ke dalam dunia untuk membawa hidup yang dibutuhkan oleh manusia yang mati. Manusia yang mati dapat hidup hanya
bila ada yang memberikan hidup, yaitu sang sumber hidup itu sendiri, Allah sendiri. Nah, hidup ini bertolak belakang dengan dosa. Bila dosa membusukkan, membuat mati, hidup yang berasal dari kekekalan Allah itu memberikan kesegaran kepada kita. Itu memberikan satu kehidupan yang baru, satu harapan. Hidup ini bersifat divine, bersifat kudus, agung, mulia, sesuai dengan standar ilahi. Hidup ini menjadikan manusia berharga kembali di mata Allah. Menyatukan kita kembali dengan Dia. Hubungan manusia dengan Bapa itu bahkan digambarkan sangat intim. Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan tentang hubungan antara Allah dengan anak-anaknya. Memiliki hidup tidak berarti manusia tidak mati. Semua manusia berdosa akan mati. Tubuh ini akan mati dan kita akan dikubur, ditanam menjadi debu. Tetapi kita akan kembali kepada Sang Firman. Kita akan kembali kepada Bapa di sorga, hidup di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara pemuda Paulus yang saya kasihi, Allah berinisiatif untuk datang ke dalam dunia itu harus membayar harga yang amat sangat mahal. Supaya kita bisa memiliki hidup, Dia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, meninggalkan kemuliaannya, datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Dia tidak lahir di keluarga yang kaya atau di dalam istana, tetapi di dalam keluarga yang sangat sederhana. Suatu penurunan status yang sangat-sangat luar biasa. Tidak cukup itu. Bahkan dia harus merelakan tubuhnya dihancurkan, dagingnya dihancurkan, dipecah-pecah, dan darahnya harus ditumpahkan. Dalam peristiwa penyaliban yang sebentar lagi akan kita peringati bersama-sama. Alkitab mencatat bahwa siksaan yang harus diderita oleh Yesus itu sedemikian luar biasa, sampai tubuhnya hancur dan dia tidak dikenal sebagai manusia lagi. Begitu mengerikan konsekuensi yang Allah harus lakukan, harus ambil, hanya supaya kita memperoleh hidup kembali. Mengapa daging harus dipecahkan, darah harus ditumpahkan? Karena di dalam darah itu ada hidup. Di dalam darah ada nyawa. Karena itulah firman Allah mengatakan kita orang-orang percaya tidak boleh makan atau minum darah binatang. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Ya. Ada kehidupan. Kalau kita ingin hidup kembali, harus hidup kembali, maka harus ada nyawa yang diberikan. Itulah melalui darah Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan di dalam ayat yang ke-56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam dia. Luar biasa bukan? Itu yang Allah kerjakan bagi kita melalui pribadi Yesus. Dia mati di kayu salib. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12 dan ke-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Allah berkorban sedemikian rupa
Apa yang dituntut dari kita cuma satu, percaya. Ketika kita percaya kepada Dia, Allah memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kebenaran. Dia mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Memberikan kuasa kepada kita untuk mengalami kasih karunia-Nya. Menikmati setiap perjanjiannya. Dan karena itulah, katakan kalau kita percaya, kita tidak perlu takut. Saya punya seorang cucu, kalian tahu, umurnya 4 tahun, Nate. Kadang-kadang dia suka takut kalau pergi ke tempat yang gelap sendirian. Tapi kalau saya mendampingi dia, memegang tangan dia, bukan main, ya, tidak ada takutnya. Mungkin masuk kandang singa pun dia berani. Sayanya yang takut. Teman-teman pemuda Paulus, kalau kita tahu, kita sadari bahwa yang kita pegang tangannya, yang ada di samping kita, yang ada bersama-sama dengan kita adalah Sang Firman yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Untuk apa kita harus takut lagi? Demikian saudara-saudara, menjelang peringatan Paskah, mari kita periksa kedalaman hati kita. Apakah di situ ada atau dipenuhi oleh khawatir, gelisah, takut, bimbang, ataukah di situ ada Yesus yang tertidur, tidak ada kegiatan, tidak ada fungsi, tersembunyi di dalam hati kita, sehingga kita mengambil tindakan berdasarkan pengalaman, pengetahuan kita yang amat sangat terbatas untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada di dalam sekitar atau di sekitar kita. Ingat, Yesus yang kita sembah, yang kita percayai telah melewati berbagai penderitaan yang tiada taranya untuk memikul segala beban dosa kita, sakit penyakit, penderitaan seluruh umat manusia, supaya kita memiliki hidup. Bukan hanya hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan dengan kasih karunia Allah. Dia memberikan sebuah jaminan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bahkan Dia berjanji, sehelai rambut pun yang kita miliki tidak akan gugur, tidak akan rontok tanpa seizin Dia. Begitu dahsyat janjinya bagi kita. Adakah kita memiliki, adakah kita simpan di dalam hati kita? Demikianlah firman Tuhan, saya tidak perpanjang, kiranya itu boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita, ibadah online ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia, membawa kehidupan bagi kami, yang mati karena dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku kami tidak bisa melepaskan diri kami dari jerat kematian ini. Dan kami memerlukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya bahwa apa yang Kau lakukan di kayu salib, itu adalah untuk menyelamatkan kami. Itu untuk memberikan kepada kami kehidupan, kemuliaan, keagungan seperti yang Kau miliki. Supaya kami dapat hidup kembali di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada malam hari ini kami serahkan kembali seluruh kehidupan kami kepadamu. Periksalah keberadaan kami, ya Tuhan. Tubuh jiwa roh kami. Bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, ada perkara-perkara yang najis, yang tidak berkenan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau hidup di dalam Engkau, dan kami mau Engkau hidup di dalam kami sebagaimana firman-Mu. Pada malam hari ini kami serahkan kembali seluruh kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu, umat-Mu, khususnya di Kebon Jati,
bahkan di seluruh tanah air. Kami menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan, bahkan hari-hari yang menggoyahkan iman dari banyak saudara-saudara kami. Tapi pada malam hari ini kami berdoa, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Engkau menjamah dan melawat anak-anak-Mu, memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami tetap setia mempercayai Engkau, bahwa Engkau berdaulat untuk mengatur, mengendalikan seluruh aspek kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini menghadap kesulitan, bahkan kedukaan, saudara kami yang Engkau panggil pulang pada sore tadi, kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang telah ditinggalkan, untuk istri dan kedua anak dari saudara kami Sutrisna yang telah Engkau panggil ke dalam rumah-Mu. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka untuk menghadapi semua ini. Bahkan kami berdoa Tuhan kepada orang-orang lain, kepada keluarga-keluarga lain yang hari-hari ini dalam keadaan duka. Kami tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Ini adalah misteri. Hanya Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu yang harus digenapi di tengah-tengah kami. Tapi kami mau mempercayakan seluruh hidup kami tetap ada di dalam Engkau. Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau jaga dan lindungi itu para perawat, para dokter, petugas-petugas medis yang pada hari-hari ini harus berjuang untuk membantu mereka yang menjadi korban dari COVID-19. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Kepada Presiden Jokowi, seluruh aparat pemerintah, dari pusat sampai ke daerah-daerah, yang ada bahkan di sekitar, di lingkungan kami, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, untuk bagaimana mengatur semua ini, supaya pada akhirnya, semua berakhir dengan baik, dan kembali kesejahteraan boleh dibangun di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau berkati juga, Engkau tolong Bapa dan Ibu Gembala kami dalam menjalankan tugas penggembalaannya. Engkau memberikan hikmat dan urapan dari tempat yang maha tinggi, supaya mereka boleh tetap kuat dalam menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati seluruh pemuda Paulus yang terlibat di dalam pelayanan ini. Mereka yang telah mendengarkan sabda-Mu, biar Engkau berkati mereka dan firman ini boleh tertanam, hidup berbuah-buah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dan kami akhiri sesi ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah online Wadah Pemuda Paulus GPDI Bakti. Silakan follow Instagram kami di @pemudapaulusbakti untuk mendapatkan informasi mengenai ibadah-ibadah lebih lanjut. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.